kamu tahu bahwa kebiasaan ngupil yang sering dianggap jorok dan memalukan ternyata bisa menyelamatkan hidupmu? Ya, kedengarannya gila. Tapi di balik aktivitas kecil yang biasa dilakukan diam-diam itu, tersembunyi berbagai fakta ilmiah yang mengejutkan, aneh, dan bahkan menguntungkan. Kali ini kita akan menelusuri dunia tersembunyi dari lendir hidung, bakteri, kekebalan tubuh, hingga kebiasaan bawah sadar manusia yang ternyata punya makna evolusioner. Pastikan kamu simak sampai akhir, karena beberapa fakta di tengah video ini bisa membuatmu berpikir 2 kali sebelum menegur orang yang sedang ngupil. Dan, kalau kamu suka konten edukatif seperti ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel Kuak Fakta, dan bagikan ke temanmu yang suka ngupil atau suka menghina orang yang ngupil. Ngupil, atau dalam bahasa ilmiahnya dikenal sebagai rhinotilexomania bila dilakukan secara kompulsif, adalah kebiasaan universal. Hampir semua manusia pernah melakukannya. Bahkan dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat, ditemukan bahwa lebih dari 90% responden mengaku mereka pernah atau rutin ngupil. Ini bukan kebiasaan yang eksklusif untuk anak kecil. Orang dewasa, bahkan para profesional, juga melakukannya, meski mungkin secara diam-diam. Tapi sebelum kita menyelami manfaat dan bahaya dari ngupil, mari kita bahas satu hal yang sering dianggap menjijikkan, namun menyimpan informasi penting tentang tubuh manusia. Upil itu sendiri. Apa sebenarnya isi dari upil? Menurut penjelasan dari Mayo Clinic, upil terbentuk dari lendir yang dihasilkan oleh membran mukosa di dalam rongga hidung. Fungsi utama dari lendir ini adalah untuk menjebak partikel asing seperti debu, serbuk sari, spora jamur, dan bakteri sebelum mereka bisa masuk lebih dalam ke sistem pernapasan. Bisa dibilang, lendir ini adalah garis pertahanan pertama tubuh kita terhadap ancaman dari luar. Ketika lendir tersebut mengering, ia membentuk substansi lengket yang kita sebut sebagai upil. Jadi sebenarnya, upil bukanlah kotoran yang asal menempel, tapi representasi dari kerja keras tubuhmu dalam menjaga paru-paru tetap bersih. Menurut sebuah publikasi dari American Lung Association, lendir ini juga mengandung antibodi dan enzim yang mampu membunuh mikroorganisme. Jadi ketika kamu ngupil dan mengeluarkan gumpalan kecil itu, sebenarnya kamu sedang membersihkan sistem pertahanan pertamamu. Namun, yang lebih menarik lagi adalah ketika para ilmuwan mulai mempertanyakan, apa yang terjadi kalau bukan hanya dikeluarkan, tapi juga ditelan? Ya, ini bukan lelucon. Penelitian dari Dr. Scott Napper, seorang profesor biokimia dari University of Saskatchewan, pernah mengusulkan bahwa menelan lendir hidung sendiri bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Teorinya adalah, dengan menelan bakteri yang sudah ditangkap oleh lendir, tubuh akan mendapat preview patogen berbahaya dalam dosis yang sangat kecil dan memproduksi antibodi untuk melawannya, seperti semacam vaksin alami. Meskipun teori ini masih kontroversial dan belum menjadi konsensus medis, banyak ilmuwan lain yang menganggap hipotesis ini layak diteliti lebih lanjut. Dalam evolusi manusia, perilaku menjilat jari atau memasukkan benda ke hidung saat kecil juga bukan tanpa sebab. Beberapa ahli perkembangan anak menyebutkan bahwa hal ini bisa menjadi cara bayi dan balita membentuk toleransi imunologis terhadap lingkungan mereka. Namun, tentu saja, menelan upil bukanlah hal yang dianjurkan secara medis. Meskipun mungkin ada manfaat hipotetis, risikonya tetap tinggi. Dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh National Institutes of Health, disebutkan bahwa hidung bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri Staphylococcus aureus yang bisa memicu infeksi serius. Dan bila jari tangan digunakan dalam kondisi tidak steril, maka infeksi silang bisa terjadi, menyebabkan iritasi, luka, bahkan dalam kasus ekstrem, bisul dalam hidung. Ngupil dengan jari juga punya risiko mekanis. Menurut British Journal of General Practice, ngupil yang terlalu dalam atau kasar bisa merusak mukosa hidung, menyebabkan pendarahan ringan hingga mimisan berat. Lebih dari itu, kebiasaan ini bila dilakukan berulang kali dan tanpa disadari bisa berkembang menjadi kebiasaan kompulsif. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai rhinotilexomania, yaitu kondisi di mana seseorang merasa terdorong untuk ngupil secara berlebihan,
meski sadar bahwa itu berbahaya atau tidak pantas. Namun, ada juga sisi positif dari ngupil bila dilakukan dengan cara yang benar dan bersih. Dalam dunia medis, pembersihan rongga hidung dikenal sebagai nasal hygiene. Biasanya ini dilakukan dengan semprotan salin atau larutan garam steril. Tapi dalam praktik sehari-hari, membersihkan rongga hidung dengan cara lembut, misalnya menggunakan tisu atau cotton bud yang bersih, dapat membantu menjaga kebersihan saluran pernapasan atas. Menurut pakar THT dari Johns Hopkins University, pembersihan lendir hidung yang teratur dapat mengurangi risiko sinusitis, alergi musiman, dan bahkan meningkatkan kualitas tidur. Di beberapa budaya, seperti India, praktik membersihkan hidung secara rutin sudah menjadi bagian dari ritual kesehatan harian yang disebut jalaneti. Ini dilakukan dengan bantuan teko kecil dan air garam hangat yang dialirkan dari satu lubang hidung ke lubang lainnya, membersihkan lendir dan kotoran yang menumpuk. Dari sisi budaya, persepsi terhadap ngupil sangat bervariasi. Di beberapa negara Asia, misalnya, aktivitas ngupil di ruang publik sangat tidak sopan dan bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan. Tapi di beberapa suku asli di Afrika dan Amerika Latin, kegiatan ini tidak dianggap tabu. Bahkan dalam catatan antropologi dari Claude Lévi-Strauss, ditemukan bahwa ritual pembersihan tubuh di banyak suku kuno melibatkan praktik-praktik yang bagi kita modern mungkin terdengar aneh, termasuk membersihkan rongga tubuh seperti telinga dan hidung dengan cara tradisional. Lalu, bagaimana dengan hewan? Ternyata, manusia bukan satu-satunya makhluk yang ngupil. Beberapa primata, seperti simpanse dan gorila, juga tercatat suka memasukkan jari ke lubang hidung mereka. Dalam pengamatan dari Jane Goodall Institute, perilaku ini tampaknya juga berkaitan dengan rasa penasaran, pengenalan benda asing, dan kebersihan pribadi. Kita juga bisa melihat ini sebagai bentuk eksplorasi diri. Hidung, sebagai organ dengan banyak ujung saraf, adalah bagian tubuh yang sangat sensitif. Ketika seseorang merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya, otak secara otomatis memberi sinyal untuk mengusir benda asing itu, baik dengan bersin, meniup hidung, atau, ngupil. Di tengah semua pembahasan ini, penting untuk mengingat bahwa kebiasaan kecil bisa punya dampak besar. Dalam ranah kesehatan masyarakat, edukasi tentang kebersihan hidung sering terabaikan. Padahal, menjaga kesehatan rongga hidung adalah langkah penting untuk mencegah penyakit menular seperti influenza, sinusitis, hingga COVID-19. Jika kamu sampai di bagian ini dan merasa informasi yang kamu dapat benar-benar membuka wawasan baru, jangan ragu untuk menyukai video ini dan tinggalkan komentar tentang apakah kamu pernah percaya bahwa ngupil bisa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk membagikan ke teman atau keluargamu. Siapa tahu mereka juga bisa mendapat manfaat dari informasi ini. Sekarang, mari kita gali satu pertanyaan yang cukup kontroversial. Apakah kebiasaan ngupil bisa dihilangkan? Jawabannya, bisa, tapi tergantung pada alasan di balik kebiasaannya. Jika seseorang ngupil karena merasa hidungnya tersumbat atau gatal, maka solusi terbaik adalah meningkatkan kelembapan udara di sekitar, menggunakan humidifier, atau melakukan terapi nasal salin. Tapi bila kebiasaan ngupil muncul karena kecanduan, stres, atau gangguan psikologis tertentu, maka pendekatannya harus melibatkan bantuan profesional, seperti psikolog atau psikiater. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam terapi perilaku kognitif untuk kasus seperti ini adalah habit reversal training, yaitu latihan untuk mengenali dorongan perilaku kompulsif dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih sehat. Perlu dipahami bahwa setiap perilaku manusia, sekecil apapun, seringkali punya akar biologis atau psikologis yang dalam. Bahkan ngupil, yang selama ini dianggap remeh atau jorok, bisa menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana tubuh menjaga dirinya sendiri, bagaimana sistem kekebalan bekerja, bahkan bagaimana budaya dan psikologi membentuk kebiasaan kita sehari-hari. Jadi, ketika kamu melihat seseorang ngupil, mungkin jangan langsung menghakimi. Mungkin saja dia sedang membersihkan jalur napasnya, sedang melawan alergi, atau, secara tidak sadar, sedang membantu tubuhnya melawan bakteri. Dan terakhir, kalau kamu merasa video ini memberikan sudut pandang yang baru dan menarik,
Pastikan kamu sudah menekan tombol suka, berlangganan channel Kuak Fakta, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta aneh tapi nyata berikutnya. Bagikan juga ke temanmu yang sering dicandain karena ngupil. Mungkin sekarang mereka bisa membela diri dengan fakta ilmiah. Terus jaga kebersihan, tetap penasaran, dan sampai jumpa di fakta mengejutkan berikutnya.